Saudaraku terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik bersama dengan saya, Pastor Andreas Rustin. Di tahun 2000 ketika saya sedang dalam tahun orientasi pastoral, atau mungkin Anda lebih kenal pada mahasiswa disebut praktek lapangan, kuliah kerja nyata. Di kota Polewali ada sebuah warung makan, tempat di mana kami singgah sebelum kami balik ke gunung. Jadi ceritanya dulu kami harus turun dari pegunungan, dari Mesawa, turun ke Polewali untuk membeli bahan bakar, membeli solar, kemudian juga membeli bahan-bahan makanan yang kami butuhkan. Dan sebelum naik kembali ke tempat di mana kami tinggal, kami akan singgah untuk makan. Dan salah satu warung makan yang sangat saya ingat namanya adalah Sabar Menanti. Ya, mungkin kita bisa menafsirkannya, orang yang masuk ke dalam harus sabar menunggu sampai makanan siap. Tapi juga saya bisa memandangnya, rumah makan itu pemiliknya menunggu dengan sabar hingga orang datang untuk menikmati apa yang ditawarkan. Hidup ini seringkali ditandai dengan dua hal ini. Kita ketika sedang mengupayakan sesuatu, ingin meraih sesuatu, kita harus sabar untuk menunggu sampai dengan apa yang kita nantikan tersebut menjadi kenyataan. Di sisi lain, kita juga tidak boleh lupa, ini merupakan tindakan aktif. Saya tetap berusaha, tapi saya menanti. Menanti sampai saya dapat memetik buahnya. Tapi juga kita harus ingat, kadang-kadang apa yang kita lakukan tersebut bukan sepenuhnya berada di tangan kita. Kita tidak punya kuasa untuk simsalabim semuanya terjadi. Dan pada saat itu kita menunggu dan menunggu dengan kesabaran. Dan ini penting. Kalau kita tidak sabar, mungkin sebelum sesuatu yang kita inginkan terwujud, kita sudah berhenti. Padahal, kalau Anda melanjutkannya, Anda dapat mendapatkannya. Semisal, jika Anda membangun dunia usaha atau Anda membangun pekerjaan Anda membangun karya pelayanan Anda, seringkali Anda setelah bekerja keras, Anda berinovasi, kreatif, Anda harus menunggu sampai buahnya dapat Anda nikmati, atau buahnya dapat dinikmati bersama. Dan dibutuhkan sekali lagi ketekunan dan kesabaran menunggu. Jangan lupa, orang yang sabar, orang yang tekun, dan orang yang tetap gigih berjuang, pantang menyerah, akan mendapatkan apa yang dia perjuangkan. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah itu seumpama seorang petani yang menaburkan benih. Dia pergi tidur pada malam hari, dan dia tidak tahu bagaimana benih itu tumbuh. Dan ini merupakan gambaran bagaimana kita manusia juga melakukan apa yang menjadi tugas aktivitas kita sehari-hari. Kita menabur, dan buahnya pada satu titik akan muncul dan mungkin kita terkesima. Mungkin kalau Anda membayangkan pengalaman Anda mendidik anak-anak Anda, ketika pengalaman Anda juga untuk membina relasi dengan pasangan Anda, bukankah juga itu adalah merupakan usaha untuk terus menabur? Kita tidak segera menikmati hasilnya. Tapi pada satu titik, kita dapat mengatakan, Tuhan, terima kasih. Semua telah saya jalani, terima kasih saya telah bersabar, terima kasih saya telah sabar menanti, dan karyamu, kasihmu, keagunganmu engkau nyatakan dalam hidupku. Mari kita mohon berkatnya, agar kita juga bertekun dalam perjuangan dan kesetiaan dalam menanti. Terimalah berkatnya yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati, tetap sehat, semangat, dan salam bahagia. Dan bagi Anda yang merayakan Imlek, 新年快乐，身体健康，万事如意, dan berkat Allah melimpah dalam hidup Anda, sehat lahir dan batin.